balik nih lambung otomatis suka muntah ya gitu. Kalau di kepala ya suka ngantuk, pusing kepalanya, bingung, ya kan, lost consciousness tuh nggak sadarkan diri gitu, bahkan koma. Nah ini otot juga begitu, yang tadi saya bilang pegel-pegel, lemah, ya kan, ya juga diare, Manchester United, mencret-mencret. Ya, ini gejala kalau asidosis, artinya orang yang terlalu banyak gas asam dalam tubuhnya, otomatis pH tubuhnya rendah. Ini belum lagi bicara masalah eh, sirkulasi darah, ya. Gitu. Jadi oksigen yang kita hirup membutuhkan elektron supaya bisa berfungsi dalam tubuh. Ya. Jadi kalau elektron tersebut diambil, ya, ngambil elektron dari sel yang sehat, ya. Tapi kalau ambil dari sel dia rusak jadi radikal bebas gitu loh. Tapi kalau cairan tubuh kita basah, ya, tubuh kita itu dengan ion positif masuk ke sel-sel yang rusak tadi, otomatis jadi normal kembali. Ya. Jadi sel tersebut bebas bergerak di dalam tubuh. Ini yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi kenapa nggak boleh ada gas asam lambung yang memang terlalu berlebih. Gas asam lambung di dalam tubuh kita itu diperlukan untuk pencernaan protein. Gitu. Ya. Sebaliknya kalau kita asam, ya kan, kita kekurangan ion positif, sel-sel rusak, saling bergabung, ya kan, udah dia bikin itu pasukan perang, ya kan, otomatis salah satunya darah kita sirkulasinya tidak lancar. Gitu. Nah ini sel darahnya sehat, ini rada lihat, ini kan merahnya ada terang gitu ya. Ini makin lama makin gelap gitu ya, kondisi asam. Seperti tadi yang saya sampaikan ya. Ini darahnya ada yang hitam ya. Kalau terlalu banyak gula ini hitam. Mungkin kawan-kawan pernah ada yang dengar namanya Al-Fasdu. Jadi ada bekam tuh di kop ya. Di kop terus ditusuk-tusuk keluar darah. Nah, itu darah kotornya keluar. Tapi bagian subkutis aja. Tapi kalau Al-Fasdu dia ambil di pipa kapiler. Ya. Jadi nadi darah yang menuju ke jantung itu yang dikeluarkan. Ya. Nah, itu ketahuan tuh kalau Al-Fasdu ini orang penyakitnya apa? Ketahuan, ya. Gitu. Nah, bagaimana supaya pH kita balance, tetap netral, ya? Makanlah yang bersifat alkali, ya. Jadi, saya bilang tadi nih, konsumsi makanan bukan lihat rasanya, tapi sifat basanya yang nanti akan ada di dalam lambung maupun di darah. Konsumsi antioksidan. Dah, ini dia. Ya. Nih. Ya, antioksidan. Ya, kita punya gitu loh. Banyak minum air mineral atau air alkali, kurangi makanan yang bersifat asam, gula, junk food, jeroan, gorengan, berpengawet tinggi, bersoda, es, ya, teh manis. Saya bilang kalau teh itu bagus buat meluruhkan lemak, tapi kalau teh manis, udah lemaknya nggak jadi luruh. Nah, apalagi es teh manis, aglutinate itu ngumpul gitu loh. Jadi berat si darah bekerja, berat tuh si darah mengalir, otomatis sirkulasinya nggak lancar. Ketemu sama jantung, dipompa sama jantung, karena dia pompanya berat, ya kan, jantungnya pun juga bekerjanya lebih berat lagi. Kalau jantung bekerja lebih berat, kalau dia capek, Pak, saya istirahat dulu ya Pak, kata jantung. Bos, saya istirahat dulu ya bos. 2 menit aja, hitungan kelima meninggal kita. Gitu. Tet, 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 udah selesai. Hati-hati. Ya, jadi sebaiknya itu kita bicara sama organ tubuh kita. Sebagai herbalis, ya, kayak contohnya nih kemarin, saya kan lagi cari
hewan kurban ke tempat langganan. Dikasih sate kambing banyak, ya kan? Saya awalnya ragu ya karena nggak enak nih dia, karena nggak enak hati, ya kemakan 2, kemakan 4, ya kan? Makan 6 tusuk, ya kan? Akhirnya 10 tusuk saya makan. Aduh, saya bilang stop deh gitu. Ya kan, bener perut saya jadi begah. Ini masih sekarang ngerasa begah gitu. Saya bilang, aduh lambung, maaf ya, kemarin banyak makan makanan yang kamu nggak suka gitu. Ya kan, mulut saya suka banget, tapi kamu nggak suka lambung. Mohon maaf ya gitu. Jadi saya selalu kadang-kadang berbicara sama organ tubuh kita. Ya, aduh kepala, kamu pusing kenapa gitu. Ya kan, aduh badan, kenapa ya stres ya gitu. Udah dong badan, jangan stres-stres. Jadi dibikin rileks, komunikasi lah sama organ kita. Ya kan, anggap organ kita itu, organ tubuh kita sendiri itu adalah makhluk hidup seperti kita ini gitu. Ya kan, otomatis kita akan ngerasa kasihan. Sehingga tubuh kita mungkin akan jauh lebih sehat gitu. Itu cara saya untuk membuat badan saya tetap sehat, ya, tetap sehat gitu, ya. Nah, cara pemakaiannya, Ziranto Blue dimasukin ke 150 ml air. Air hangat ya, diaduk, diminum. Untuk pengobatan 3 tetes. Ya, 3 tetes nih. Ya kan? Tuh, 3 tetes. Minimum 4 kali sehari. Ini ada di tabel dosis, ya, ada di tabel dosis di herbalogi, ya. Sesi herbalogi. Untuk perawatan 2 tetes minimum 2 kali sehari. Nah, tidak boleh langsung kena mulut. Dimasukin nggak boleh. Kulit, apalagi mata. Mata bisa buta. Kenapa? Karena ini pH-nya tinggi. Ya, pH-nya tinggi. Hati-hati, ya. Kemarin ada yang japri ke saya, anaknya dimasukin ke mulut langsung karena dia pikir ini. Kalau ini boleh dimasukin ke mulut Biosimapro, ya. Ini, langsung sariawan anaknya, melepuh bibirnya. Ya, saya bilang pakai minum air putih hangat terus gitu, ya. Terus dikasih Biosimapro, jadi ada recovery-nya, ya. Dan digerusin gamat di bagian yang melepuh itu, ditempelin aja gamat. Yang bisa nempelin anaknya. Jadi saya kasih tahu, Nina, Dek, deketin ini gitu loh. Nah, dia ngerasa mendingan gitu. Kurang lebih sekitar 3, 4, 6 jam lah, 3 menit. Kurang merasa kesakitan ya, tapi setelah itu dia cepat ada namanya ya regenerasi sel ya. Karena di bagian lidah belakangnya itu yang kena gitu, karena dia taruh di lidah. Gitu. Ya jadi hati-hati menaruh ini. Dan memang di dalam kemasan kan juga udah kita kasih tahu, ya. Ya, ini dia. Jangan terkena, ya. Udah. Ya, langsung ke bagian mata, kulit, dan mulut, gitu, ya. Oke. Nah, ini Bos Daud mengenai presentasinya. Ini POM TR-nya, ya. Izin edarnya 192-265-691. Ya, namanya Ziranto Blue. Oke. Nah, pertanyaan yang diajukan, aman nggak untuk ibu hamil? Ya, dia adalah penaik pH, jadi aman untuk ibu hamil, apalagi pada fase awal kehamilan, ya. Karena tubuh ibu biasanya kehilangan mineral alkali yang untuk diberikan ke janin. Maka untuk memastikan bahwa terdapat mineral alkali yang cukup untuk menetralisir semua limbah asam yang dihasilkan oleh si janin selama 9 bulan ke depan, mengakibatkan darah si ibu berubah menjadi bersifat asam cukup cepat, ya. Hal ini biasanya menyebabkan morning sickness, rasa mual semasa kehamilan terutama di pagi hari, ya. Jadi nih kuncinya nih, ya. Jadi kalau
Si adik bayi di perut kan dia pup sama pipis juga, ya. Nah, pup sama pipis juga itu dia dorong kemana? Ya ke darah emaknya, ya. Maka itu darah kalau ibu yang hamil tuh dia lebih cepat tuh bersifat asam. Nah, kalau tidak terjadi proses metabolisme yang bagus buat ibu hamil, ya, itu bermasalah di ininya dia, di sirkulasi darahnya dia. Maka itu dokter selalu menyarankan, ya, hai ibu-ibu, ya, termasuk saya juga menyarankan. Hai ibu-ibu, kalau hamil lebih baik di bawah umur 30 tahun. Kenapa? Di bawah 30 tahun itu seorang wanita proses metabolismenya masih bagus gitu. Ya. Nah, kalau di atas 30 tahun itu sudah turun. Apalagi dia tidak melakukan menjaga pola makan, pola minum, pola hidup yang baik, ya. Itu kalau dia hamil di atas umur 30, 35 itu banyak sekali masalahnya. Maka itu benar-benar dokter bahkan herbalis menyarankan kalau mau hamil sebaiknya di bawah 30. Kalaupun di atas 30 benar-benar harus menjaga pola makan, pola minum, pola pikir, pola hidup yang sehat. Bahkan super sehat. Contoh kecilnya adalah apa? Ini dia. Ya. Selama 9 bulan, limbah asam yang dihasilkan oleh si adik bayi janin, itu akan didorong kemana? Ke darah. Dibuang menjadi proses metabolisme oleh ibunya. Nah sekarang proses metabolismenya itu nggak jalan, ya, apalagi pH darahnya rendah, ya udah muncullah yang namanya penyakit-penyakit baru sebenarnya sementara, ya, sampai si dia melahirkan, ya, itu akan kembali normal lagi, ya kan. Maka itu muncullah nih morning sickness, rasa mual gitu. Ya kan banyak tuh yang ini tadi pagi aja saya bilang, "Pak, saya hamil, Pak. Kok saya muntah, kok saya suka pusing, kok saya gini." Ya itulah alasannya kenapa banyak sekali perubahan-perubahan bagi yang terjadi pada ibu hamil, ya kan. Salah satunya adalah limbah dari si adik bayi ini, bukan limbah ya, dia kan pup. Dia pup, dia pipis loh di dalam ketuban itu. Kemana ngeluarinnya? Pakai kateter masukin ke dalam? Nggak bisa. Mau nggak mau dia dorong lagi ke ibunya. Jadi masuk ke, makanya itu ada kantung ketuban kan, masuk terus keluar lagi gitu ya. Subhanallah, itulah Allah menciptakan manusia gitu. Ya, jadi buat ibu hamil memang disarankan untuk dia konsumsi Ziranto Blue gitu. Juga disarankan otomatis untuk Biosimapro sekaligus ya dan Gamat ya. Saya udah pernah kirim kan di grup WA obat herbal MSI yang baik untuk ibu hamil apa aja udah tolong dibaca kembali ya. Terus boleh nggak dikonsumsi untuk anak-anak ya? Boleh. Kenapa? Apalagi nih ya. Jadi baik diminum setiap hari untuk anak-anak maupun orang dewasa ya. Kenapa? Karena normalnya 68 tuh pH sampai 78, rata-rata 74 ya. Jadi mengandung ekstrak sirsak memiliki antioksidan tinggi untuk antisipasi radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Apalagi banyak sekarang anak-anak yang sekolahannya nih, sekolahan di kantin, sekolahan sih kantin sehat. Ya. Kenapa? Karena ibu-ibunya juga ngeliatin tuh kalau kantin. Tapi kalau di luar pagar sekolahan, makanan apa aja dijual. Ya, makanan apa aja dijual. Isinya bahkan yang isinya racun semua gitu. Warnanya ya kan bukan food grade gitu. Ya kan bisa aja loh. Ya kan? Karena makanannya murah, meriah. Membeli yang food grade ya kan coklat nih, ya. Saya bukannya ini ya, coklat ya. Kan banyak tuh dijual tuh apa yang coklat apa coklat gitu kan dalam bentuk gorengan atau apa. Dari gorengannya aja minyaknya berapa? Ya kan? Bisa jadi minyak jelantah. Minyak jelantah itu pemicu kanker. Ya kan? Coklatnya ingat kalau cocoa, coklat
Di luar coklat itu kulit ari namanya, kulit ari coklat. Itu karsinogenik, ibu-ibu, kawan-kawan di sini. Karsinogenik itu adalah pemicu kanker. Ya, kalau dia kulit arinya dicopot dulu, dikupas, baru coklatnya yang dikonsumsi, itu yang banyak manfaatnya. Tapi kalau kulit arinya rasanya juga coklat sama, itu karsinogenik. Jadi hati-hati. Jadi saya kadang-kadang tuh kalau saya masih punya anak yang SD ya, SMP sekarang ya kan, itu selalu kita bawain makanan dari rumah yang membuat sifat dia kenyang. Satu, kedua, botol minum dia sama bundanya pasti dikasih ini. Ditetesin 2 atau 3. Terus pulang tuh ditanyain, udah habis belum? Botol ininya lah nih, botol minumnya dia yang dia bawa misalnya gitu. Ya kan? Botol minum yang dia bawa. Itu harus sudah habis. Kenapa? Dengan demikian dia mengkonsumsi antioksidan tinggi. Supaya kita nggak tahu anak-anak kita makannya apa. Dia nggak beli, temennya beli, dikasih. Dia ikut makan tuh racun, gitu loh. Nah, preventifnya, ya kita harus siapkan minuman dia dari rumah, ya, yang kita isi Giranto Blue. Untuk sini. Ya, 2 tetes cukup. Atau 3 tetes cukup. Kan dia juga nggak sampai 24 jam, ya. Nah, cuman sampaikan, nah, kalau sudah selesai minum, tolong langsung ditutup botolnya ya. Jangan dibiarkan terbuka. Kalau dibiarkan terbuka, pH-nya turun. Kenapa? Teroksidasi. Gitu. Ya. Tuh. Terus, untuk terapi menghentikan rokok. Nah, rokok merupakan zat radikal bebas yang sengaja dimasukkan oleh perokok ke dalam tubuhnya. Jadi apabila orang tersebut mengkonsumsi Giranto Blue, maka pH tubuhnya akan terperbaiki, naik. Kondisi tubuhnya yang semula bersifat asam akan bersifat basa. Sehingga fungsi sarafnya akan terperbaiki dan berfungsi normal kembali. Dan pada saat itu, sang perokok akan menolak zat radikal bebas yang masuk ke dalam tubuhnya dengan detoksifikasi. Yaitu apa? Mengirim rasa pahit, mual, pusing, atau keluar keringat yang banyak ke indera perasanya dia. Jadi begitu dia mau ngerokok, habis ngerokok dia langsung pahit, mual, pusing, keluar keringat. Ya, nah ini kadang-kadang ibu-ibu yang punya suaminya ngerokok dikasih ini nih, ya kan, langsung dia curiga, Bun, mah kesini ya mah, nggak mau aku karena aku mau tetap ngerokok gitu loh. Nah caranya seperti yang di SDP, ya, pertama ya isi air putih gelas, ya, tuangkan dia, baru seduh, ya, kopinya lah, atau tehnya lah, gitu, minumannya dia, ya. Jangan ketahuan, gitu, jangan ketahuan. Tapi harusnya kalau terus terang itu lebih baik, ya, sehingga bisa mengurangi uang rokoknya itu bisa dibeliin obat herbal MSI, ya. Testimoninya buat batu ginjal, ya, bisa, ya, menetralkan pH, ya, buat batu ginjal kenapa? Batu ginjal ini kan dia sebenarnya kan sisa kolesterol, ya, sisa kolesterol yang mengkristal. Nah, insya Allah pecah sama si sirsak di dalamnya, ya, gitu, ya. Terus ya ini ngerokok berkurang, nyeri di lutut yang tadi saya bilang, artritis itu kenapa? Karena si asam uratnya, ya, itu berangsur-angsur keluar tuh, dikeluarkan. Karena kan asam urat ini kan lemak, trigliserid ya. Nah, ketemu sama pH tinggi, ya, otomatis pelan-pelan kurang ya otomatis alhamdulillah
insya Allah lututnya itu sembuh. Ya. Mata berkunang-kunang, yang tadinya mata berkunang-kunang, kepala puyeng sampai muter-muter, ya kan? Ini apa? Ini sebenarnya adalah vertigo, ya. Hampir disebut vertigo. Nah, vertigo itu bukan kepalanya yang sakit, ya, bukan kepalanya yang sakit. Ada yang bilang, Pak, vertigo itu karena sarafnya di kepala, ya kan, bermasalah. Bukan, itu akibat. Kenapa? Karena gas asam lambungnya itu terlalu tinggi, banyak sekali, sehingga dia ngedorong ke sini sampai ke kepala. Biasanya kalau orang yang vertigo itu, dia kadang-kadang akan merasa sesak juga bernapas. Coba perhatiin deh. Nah, kalau misalnya sampai mata berkunang-kunang, udah sampai saraf mata, si gas asam lambungnya itu. Gitu. Ntar kupingnya berdengung, tenggorokannya sakit, amandelnya kambuh, gusinya bengkak, ya, terus turun paru-parunya, bisa TBC. Kenapa? Karena ada virus masuk. Ya, ada aritmia jantungnya, detak jantungnya nggak rata gitu. Waduh. Jadi ujung-ujungnya awalnya adalah gas asam lambung. Alhamdulillahirabbil alamin, kita udah punya nih mengantisipasinya gitu. Ya. Dan banyak testimoninya. Ya. Asam urat dan batuk. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ya. Jadi trigliserid sama batuknya ya paru-paru sama saluran pernapasan atas, ya. Ini awalnya mau halau asam lambung yang sering kambuh, juga pencernaan yang sangat tidak lancar. Sekarang mah jarang kambuh, pencernaannya tiap hari lancar, menyusut juga 4 kilogram, gitu. Ya, nah, kenapa dia bisa menyusut? Nah, di asam lambung, kalau asam lambungnya sedikit, nggak terlalu banyak ya, otomatis makanan yang kita cerna itu juga nggak banyak. Ya, jadi karena asam lambungnya sedikit, udah dinetralisir sama dia nih, belum apa-apa udah dinetralisir, apalagi sama ini nih, ya kan? Nah, ya, terutama ini, yang seharusnya dia mengeluarkan asam lambung banyak untuk mencerna misalnya daging, lemak-lemak, ya, gitu. Karena kita sifatnya udah basah di lambung kita, dia tuh nggak tercerna tuh si makanan, kebuang. Eman-eman sih gitu. Ya, tapi dia kebuang. Ya. Nah, karena dia kebuang, masuk menjadi feses. Pupnya bagus. Ya otomatis dia konsumsi biosimapro dan gamma. Tapi ini pun juga cukup. Ya. Jadi karena asam lambungnya di lambungnya itu rendah, dia nggak mencerna, misalnya masuk nih makanan 100%. Sama si lambung itu hanya dicerna itu mungkin sekitar 50%. Kenapa? Karena apalagi yang sifatnya keras itu udah kebuang. Nah, cuman harus hati-hati. Dia harus banyak minum. Kenapa? Karena biasanya pupnya akan keras. Karena nggak dicerna, dibuang begitu aja. Ya kan? Nah, pupnya akan keras. Kalau dia tidak ada masalah dengan wasir atau embayan, aman. Ya, aman. Tapi kalau misalnya itu, dia akan muncul. Jadi, mesti harus kita tahu nih, organ tubuh kita. Nah, bonusnya memang bisa menurunkan berat badan. Gitu. Ya, kenapa? Karena tidak terlalu banyak mengeluarkan asam lambung. Jadi, satu lagi nih ya, kalau orang stres, ya, orang stres itu asam lambungnya pasti naik. Pasti orang stres, apalagi misalnya dia dalam kecemasan, ketakutan gitu ya, itu asam lambungnya naik. Mikirin penyakit, ya, aduh penyakit saya banyak banget, makin banyak asam lambungnya. Nah, makin stres.
Kalau orang stres ya biasanya adalah makannya tambah banyak. Kenapa? Karena asam lambung itu gasnya bertambah, dia menimbulkan nyuruh si kepala nih, makan. Akhirnya makannya tambah banyak. Begitu makanan banyak, apalagi yang lemak-lemak, jeroan, dia bisa cerna. Karena asamnya tinggi, melarlah badannya. Gitu. Jadi kalau orang stres, itu kerugiannya berkali lipat. Jadi jangan stres-stres, ikhlas hidup. Itu, ya. Karena kalau kita stres, satu, gas asam lambung itu naik dan ada yang namanya zat kortisol. Itu pemicu kanker, pemicu penyakit. Maka itu dokter kalau misalnya ada orang yang stres atau pemicu buat dia suntikan namanya anti kortisol steroid gitu ya. Jadi pastiin jangan stres. Hidupnya memang target ada ya, tapi harus ikhlas juga. Masalah banyak, tapi udah jelas di dalam kitab suci Tuhan akan memberikan ujian kepada kita sampai hanya ujian yang memang mampu kita lewatin. Itu udah janji Tuhan. Ya. Jadi terus kalau emang jadi Tuhan itu nggak akan memberikan ujian yang nggak akan mampu kita lalui. Itu udah pasti. Nah, disitulah kita harus benar-benar ikhlas. Ya, mesti harus tawadu, mesti harus dekat sama Tuhan. Seorang herbalis, ya, dia justru seorang herbalis itu harus benar-benar menyuntikkan sugesti, ya, keagamaan, terutama ya, keikhlasan, kebaikan, ya, kesabaran, ya. Kenapa? Dengan demikian, kalau kita sampaikan sugesti tersebut, itu 50% ya, obatnya itu sudah masuk. Gitu loh. Maka itu penting sekali kalau misalnya kita memberikan jadi bukan kita gini loh, di MSI ini kenapa saya tertarik ya secara pribadi ya. Kenapa? Karena kita mengembangkan bisnis, bukan berdagang. Kalau berdagang, beli, jual, selesai. Tapi kalau mengembangkan di bisnis, kita memaintain si customer kita maintain hubungan relationship kita maintain tali silaturahim. Gitu loh. Inilah yang membedakan gitu. Kita bukan dagang, maka itu cocok sama saya. Saya pun juga ada keikhlasan untuk share ilmu herbal yang bermanfaat gitu loh. Ini kan ibaratnya kalau saya memberikan manfaat, saya pribadi mulai awal dari saya belajar, mungkin guru-guru saya pun juga dapat pahala. Guru-guru yang mengajarkan saya nih ilmu herbal ini dapat pahala. Terus saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan juga punya perbekalan ilmu herbalogi, disampaikan. Ada satu orang aja yang sembuh. Ya. Satu orang aja yang sembuh, yang sebelumnya pilek jadi sembuh, pileknya nggak ada, batuk jadi sembuh. Nggak usah ngomong penyakit kronis apa degeneratif. Sembuh aja, selama dia sehat, pahalanya mengalir kepada kita. Pahala kita terus ke ujung-ujung. Gitu loh. Sampai atas-atas, sampai upline kita, guru-guru kita, founder-founder kita. Jadi, habluminanasnya kalau orang Islam tuh ada habluminallah, ada habluminanas. Sama juga. Yang saya tahu Protestan begini, ke atas sama menyebar ke kiri ke kanan. Artinya dunia. Jadi harus sugestinya ya membuat orang tidak stres menghadapi hidup, apalagi menghadapi penyakit. Itu yang paling penting. Sehingga akan dapat bonus-bonus yang lainnya ya, termasuk bonus uang sama ini nih, gambarnya bisa pakai baju biru yang pernah terakhir dipakai 2 tahun yang lalu. Luar biasa. Ya. Rasa rokok jadi hambar, sudah. Ya, ini masalah rokok.
ya, jadi muntah, nggak suka, kan jadi ngirit, ya kan, gitu. Ini eh, diabetes basah, ya, bisa disembuhkan, iya, karena saraf, stroke gitu ya, juga bisa, insya Allah bisa disembuhkan. Kenapa? Karena pH darahnya itu menjadi normal, otomatis sirkulasi darahnya jadi kembali baik, ya, mengeluarkan lemak di usus, menyembuhkan asma, liver dan lain-lain. Ya ini jelas udah saya sampaikan tadi ya prosesnya, yaitu dari si gas gitu. Oke, itu aja yang saya sampaikan mengenai kedua produk ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan Pak Lanang. Oke, terima kasih Pak Maeda. Ya. Materinya sangat luar biasa, sangat membantu untuk menambah ilmu-ilmu dari teman-teman MSI yang sore hari ini sudah menyiapkan waktu. Nah, kali ini kita akan acaranya nih talk show untuk tanya jawab. Mungkin Ini saya mulai langsung ya Pak Maeda. Saya stop share dulu ya Pak. Oh boleh. Ya, biar, nah ini biar gede lagi. Oke, sip. Oke. Ada 4 baris ya ini ya, ada full ini kayaknya. Ya. Apanya Pak? Yang masuk nih udah rame sekali. Iya. Saya mulai ya pertanyaannya Pak. Siap. Ini pertanyaan dari Ibu Emi. Pak, kalau minum Simapro kok berat badan saya naik terus? Ini mungkin kebanyakan makan ya Pak ya? Ya, ini jadi karena konsumsi Biosimapro yang pasti pertama disembuhkan, ngomong pasti ya, sorry. Insya Allah ya. Yang pertama kali disembuhkan adalah mau nggak mau itu sistem pencernaannya. Ya. Karena sistem pencernaannya diperbaiki, makan jadi enak. Jadi pingin ngambil piring terus ya? Nah, ya kan ada saraf loh di lambung ini, ada saraf ya. Ini di lambung nih, saraf yang nyuruh kepala nih, lapar terus. Ya. Oh gitu ya. Ada nih. Kalau dia ada suruh, kita nggak bisa mindset kita dipasang bahwa tahan laparnya, alihkan dengan yang lain, itu akan berpengaruh yaitu kita makan terus. Contohnya gini, ya. Pernah nggak kita ngerasa lapar yang selapar-laparnya? Pertama yang paling muncul adalah apa? Rasa emosi. Orang lapar bawaannya temannya. Ya kan gitu. Orang lapar tuh bawaannya mau atau mau jadi rakus, makannya banyak, yang namanya lapar mata. Nah, kuncinya kalau konsumsi Biosimapro, jadi kalau di STP saya selalu bilang, jangan salahin si Biosimapro-nya. Salahin mindset kita yang bawaannya mau makan terus. Coba kalau bilang Mbak Emi ya, kalau minum Simapro kok BB naik terus, ya coba BB naik, berat badan naik terus, kenapa? Karena apa? Karena makan. Harusnya bicaranya mindsetnya, kalau minum Biosimapro, alhamdulillah pencernaan saya jadi baik, ya kan? Dan saya makan stop makan. Kalaupun saya mau makan, si lambung, saraf lambung nyuruh ke otak, isi lagi dong saya. Biasanya segini, diisi segini sini. Sampai lambungnya penuh, sampai ke leher ada makanan. Ya, nah itu mindset. Kalau mindsetnya kita setting, kalau saya lapar, saya konsumsi buah-buahan yang sangat mudah untuk kita cerna dan kita buang. Ya kan? Plus lagi kita harus banyak gerak, olahraga. Ya, otomatis bukannya kita berat badan naik, tapi mungkin berat badan kita bisa turun. Nah, kalau minum Simapro ditambahkan juga dengan ini, otomatis asam lambung kita
yang memicu rasa lapar tuh asam lambung. Ya. Bisa diminum sekali, Pak? Apa? Langsung 1 gelas itu bisa dicampur dengan Simapro, terus dicampur dengan Jiranto Blue-nya. Saran saya dibedakan. Bedakan gelasnya. Bedakan gelasnya. Oh. Ya. Jadi minum dia sendiri. Minum dia sendiri. Ya. Kawan-kawan nyimak ya. Minum Biosimapro sendiri, minum jangan disatukan. Disatukan boleh, nggak masalah sih sebenarnya, ya kan? Tapi saran saya, karena yang satu ini, ya, memang dua-duanya untuk si lambung, ya, dua-duanya untuk lambung. Tapi kalau dua-duanya dikonsumsi, ya, itu akan mempercepat otomatis asam lambung kita nggak ada bahkan. Jadi alkalosis terjadi. Ya, kalau alkalosis itu juga nggak baik, pH-nya jadi 8, 9 di lambung kita, ya kan? Kita mencerna apa lagi nantinya? Ya, karena dia alkalosis kan tadi di slide saya udah mana yang asidosis, mana yang alkalosis. Kalau dua-duanya dikonsumsi, ini ada kemungkinan bagi kawan-kawan yang nggak punya bakat gas asam lambung tinggi menjadi alkalosis gitu. Ya, ini penting banget nih gunanya kita belajar langsung dari praktiknya lagi gitu kan. Jadi kalau ini disatukan, jadi kemungkinan buat karena badan kita kondisinya masing-masing orang tuh beda-beda. Ada satu, saya nih asam lambung saya tinggi, saya pemicu asam lambung tinggi. Kenapa? Karena saya dari kecil dikonsumsi sama ibu saya minumnya susu sapi. Ya, dari kecil nih minum susu sapi. Itu memicu asam lambung. Ya, tapi teman saya ya yang dulu kecilnya nggak pernah minum susu, sekarang lambungnya sehat. Apa yang dia makan beres. Kalau saya, apa yang saya makan jadi lemak. Kenapa? Asam lambung itu langsung mencerna lemak. Pak Maheda, mikrofonnya Pak, dipencet deh. Ibu, mikrofon didiemin dulu ya. Oke, ya. Biar Udah, Ibu lebih fokus gini. Udah ya? Oke. Nah, jadi nih, kalau punya, jadi kita tanya, Bu, Pak, Mas, Dek, ya, punya bakat asam lambung tinggi nggak? Maksudnya apa? Suka mah nggak? Mah gitu ya. Suka mah nggak? Nah, kalau suka mah, atau perutnya kolik gitu ya, atau dia suka stres, orangnya cemas, ya, itu udah kemungkinan besar dia asam lambungnya tinggi. Atau kecil suka minum susu sapi nggak? Oh suka saya. Kalau saya harus minum susu sapi, kenapa? Karena saya lahir prematur, lahirnya umur 7 bulan, itu, ya, beratnya cuma hanya sekitar 1,5 kilo, kecil. Mau nggak mau mesti harus dikasih gizi yang tinggi, termasuk susu itu. Nah, cuman dampaknya saya nih sekarang asam lambung saya jadi tinggi. Jadi saya sekarang nih tiap hari minum ini, tiap hari minum Biosimapro, tiap hari minum Jiranto Blue. Kalau enggak badan saya melar. Jiranto Blue bisa ditaruh di, misalkan kita di rumah kan ada aqua galon yang besar itu, Bos. Saya nggak sarankan. Saya nggak sarankan. Jangan ya? Jangan. Kenapa? Air galon, misalnya nih galon kita nih, ya, nah ini galon kita ya, galon, ya kan gitu. Ya, ini air galon nih, ya. Kan di bawahnya kan ada pencetan tuh. Iya. Keluar air, ada udara di sini kan? Oke. Udaranya naik ke dalam tabung. Tabung galonnya itu kan. Nah, itu kan udara, oksigen. Iya. Karena dia ada oksigen, teroksidasi namanya. Mau nggak mau dia menurunkan pH air yang ada di sini. Kalau dalam waktu 8 jam air galonnya habis, nggak apa-apa. Tapi lebih dari itu, eman-eman. Ya, kenapa? Air yang ada di dalam galon, itu pH-nya turun lagi, jadi 6,8. Atau bahkan 6,4. Sedangkan untuk meningkatkan pH tubuh kita,
paling enggak kita harus punya pH sekitar 8. Kalau pH kita 6, 8, naik di 7. Nah, ini sekitar 12. Oh, Maka 12. itu dilarang langsung ketemu Di sama lidah. kulit, mulut, mata, nggak boleh. Ini 12. Artinya kalau dia 4 ya tambah 12 bagi 2. Iya. Berarti ini betul-betul Gilanto Blue ini harus jauh dari jangkauan anak-anak ya? Iya, betul. Oke. Kalau misalnya ini ngomong 12 ya. 12 pH kita berapa? 4. 4 tambah 12 berapa? 16. 16 bagi 2 berapa? 8. pH-nya harusnya naik ke 8. Oke. Gitu. Nah, kalau otomatis kalau 12 kan dia punya dosisnya udah pengobatan, bahkan ditingkatkan. Iya. Gitu. Ya, Oke. jadi kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Pak, ayah saya minum Simapro, kok asam lambungnya malah naik ya? Sampai sempat dirawat di rumah sakit. Katanya sih ayah nggak bisa kalau minum obat tetes. Itu gimana ya Pak? Sampai sempat ke rumah sakit buat endoskopi dan kolonoskopi juga. nah jadi gini, kemungkinan waktu itu terjadinya nih Mbak Umi Nikmah ya, Iya. dosis yang diberikan itu langsung tinggi. Ya. Nah, ini jadi terjadi ya. Jadi sebenarnya hentakan asam lambungnya. Jadi bukan asam lambungnya yang ini. Asam lambung itu kan di dalam lambung kita itu ada bakteri. Ya, ada bakteri atau virus. Begitu dia kena banyak ini, ya, kena banyak Biosimapro yang masuk dosisnya terlalu tinggi atau langsung dosis pengobatan atau bahkan mulai dari perawatan, dia bereaksi di lambungnya. Kenapa? Isi lambungnya itu adalah sudah ada di dalamnya bakteri atau virus. Karena terlalu asam. Ya, terlalu asam, nah sehingga karena ini diberikan, dia detox langsung. Membuat menjadi tidak nyaman. Bahkan ada yang muntah-muntah. Pernah kejadian, saya udah sempat sampaikan ya, di Ponorogo, ya, asam lambungnya tinggi. Jadi ini ada salah satu member kita di Ponorogo, punya customer juga bukan. Kenapa? Karena dia ngambil Biosimapro dari anggota MSI kita ini, nggak ngomong-ngomong, nggak bayar juga. Beneran loh, Pak? Bayar ya? Nggak bayar juga. Nggak bayar bikin sembuh ya, nggak bayar juga ya? Iya, nah terus dia minum. Jam 3 dia minum nih. Hanya 3 tetes kalau nggak salah. Ya, 3 tetes. Maghribnya dia muntah-muntah. Saat muntah-muntahnya akhirnya suaminya bawa, ini ibu-ibu, suaminya bawa ke rumah sakit di Ponorogo. Ya, nah muntah-muntah sampai dehidrasi. Ya, suaminya nanya, habis minum apa? Minum ini obatnya. Nah, kebetulan waktu itu kita punya batch number, karena itu baru awal-awal, batch number nih yang ada di sini nih, ya, itu mudah dihapus. Sekarang kan nggak mudah dihapus, karena saya udah ganti tintanya. Mudah dihapus, pakai jempol aja hilang. Saya tanya, batch numbernya berapa? Di foto nggak ada batch numbernya. Wah, ini urusan nih. Ya, urusan nih. Artinya kelihatannya suaminya ini mau ngedorong bahwa yang salah ini Biosimapro. Nah, kebetulan karena saya ada kawan di Ponorogo, kita juga ada pabrikan di Ponorogo. Saya telepon kawan saya, tolong hubungin dokternya, tanya. Katanya dia minum Biosimapro muntah-muntah. Proses detoksifikasi. Muntah-muntahnya sampai dia diinfus, sampai dehidrasi, harus nginep semalam. Biaya semalamnya kalau nggak salah, kata kawan saya yang di sana, kena 1,5 juta. Infusnya segala. Ya kan? Nah, bayangin loh, hanya 3 tetes saja. Ya, muntah-muntah. Masuk rumah sakit. Nah, kita cek. Alhamdulillahnya,
si Biosimapro ini kan dijual kan gandengan. Iya. Saya cek batch number di sini sama batch number di kawan kita yang di satu lagi pegang. Batch number tersebut saya cek ke retain sample kita, ya, ke produk pertinggal kita. Saya langsung minum sendiri tuh. Berapa ya? Saya minum aja 7. Dek. Muntah-muntah nggak saya ya? Oh ternyata nggak muntah-muntah saya. Gitu loh. Jadi saya juga katakan ke kawan saya, tolong hubungin dokternya. Kalau emang gara-gara Biosimapro, tolong dokternya bilang sama kita. Tulis laporannya. Kenapa? Saya akan kirim uji lab dari Biosimapro itu. Untungnya, ya bukan untungnya, kita jualan produk bukan abal-abal. Karena udah ada izin edarnya gitu loh. Udah ada izin edarnya. Izin dari Badan POM. Nah dokter tersebut mengatakan, kalau kami hanya menyembuhkan, kita nggak tahu dia konsumsi apa sebelumnya Pak. Itu statement itu kita pegang. Artinya dokternya juga profesional kan, nggak bisa menyalahkan ini. Nah, kita selidikin. Jadi sebelum jam 3 sore itu dia konsumsi obat mah OTC, warungan, on the counter. Beberapa banyak. Jadi yang mengakibatkan asam lambungnya naik, begitu ketemu sama obat herbal ini, terpicu, muntah sejadi-jadinya, nggak berhenti, besok pagi, ya kan, dia udah mulai enakan, siang dia keluar, akhirnya kita nggak mau bantu bayar, karena apa? Karena suaminya ngerasa dia mau menyalahkan saya bilang nggak ada deh kalau gitu. Nah setelah itu 2 hari kemudian dia datang itu sembuh total. Udah berkebun lagi, udah ke sawah lagi, udah ngangkut-ngangkut lagi semuanya. Jadi udah ini. Jadi proses detoksifikasinya ini yang kadang-kadang kita nggak tahu. Maka itu di herbalogi, pelajaran herbalogi, selalu saya katakan mulailah dengan dosis yang paling rendah dulu. Karena kita alasannya apa? Karena kita nggak tahu kondisi masing-masing orang, kondisi tubuh masing-masing orang menerima obat herbal kita. Satu. Nah yang kedua, obat herbal kita keniscayaannya adalah pasti keniscayaan ya terjadi detoksifikasi. Kalau tidak terjadi detoksifikasi, alasannya 2. Ini di herbalogi lagi nih. Pertama, obat tersebut tidak berkhasiat alias placebo namanya kalau di dalam sistem ini. Farmasi namanya placebo, atau kalau dia tidak terjadi proses detoksifikasi, nutrisi yang ada di dalam obat herbal kita itu seluruhnya terserap oleh tubuh kita, terutama anak-anak. Anak-anak nih umur 6 tahun, 5 tahun minum gamat, udah kayak permen, 6 butir, ibunya telepon dari Aceh itu. Pak, anak saya hitung lagi Pak, botol gamat saya Pak. Baru Pak, ya kan? Ini udah sisa 50 Pak. Berarti anak saya udah makan 10 Pak. Gimana Pak? Saya tanya, Bu, Ibu anaknya, pegang Bu anaknya. Panas nggak badannya? Enggak Pak. Enggak Pak. Matanya dia tanya, nah ini berapa angkanya? Dia aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus Ibu anaknya suruh jalan Bu. Perhatiin ada yang beda nggak? Enggak. Kakinya ada yang keseret-seret nggak Bu? Enggak ada. Berarti seluruh 10 butirnya itu diabsorb oleh tubuhnya si anak. Gitu. Jadi kalau dia tidak dan akhirnya tidak terjadi detoksifikasi pada anaknya, ya saya bilang ya nggak masalah Bu kalau begitu. Yang takutnya adalah itu anak bisa mual, mencret, ya kan sakit perut gitu ya. Kalau begitu pasti ada penyakit di dalam tubuhnya yang harus keluar, prosesnya adalah detoksifikasi yang tidak nyaman atau disebut detoksifikasi yang vulgar. Ya, jadi kalau kelihatannya Umi Nikmah ini awalnya mungkin terjadi proses detoksifikasi. Kenapa? Karena pemberian dosisnya mungkin awalnya tinggi. Oke. Mungkin itu Bu Umi untuk jawabannya dari Bapak Maeda. Nah ini juga, ini cuma gini aja.
Jadi penyebab asam apa namanya bau mulut itu adalah asam lambung ya Pak ya. Iya, benar. Oke, terus How ini are you? juga. Hah. Ya, Nah, hati-hati. ini hampir sama pertanyaannya dengan yang di awal. Gimana caranya ya Pak konsumsi Bio9 Pro tapi untuk daya tahan tubuh saja tanpa efek menambah nafsu makan. Berarti mindset tetap ya. Ya, dan saya pikir kalau saya terus terang ini minum ya sehari itu 2 tetes pagi dan sore. Jadi hanya 4 tetes aja buat saya. Ah, Kecuali kalau saya udah mulai serak, itu saya kasih 5. Nah, terus saya nggak mau makan karbohidrat, lemak jenuh, makanan berpengawet tinggi, kerupuk ya, kerupuk putih tuh, itu isinya enak sekali, isinya aji. Aji itu 600 kali enaknya ketimbang MSG, monosodium glutamat. Tahu kan kerupuk putih itu? Yang harganya 500 kadang-kadang 1000. Itu satu kerupuk putih itu 50 kalori. 50 kalori itu kita harus mengeluarkannya dengan kecepatan berjalan kaki atau lari kecil 6 km per jam ya selama setengah jam. Habisnya baru kerupuk doang untuk nurunin. Ya. Oke. Ini dari Bu Fitriyanti. Pak, kalau Simapro udah expired lewat apa boleh masih digunakan untuk obat kumur saja, Pak? Gitu. Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Terus terang nih kalau herbal dia kadang-kadang ada eksepsi lah, ya. Saya baru dapat informasi Cerhat itu dikembalikan ke pabrik Pak Lanang. Ke pabrik, Iya. ke gudang. Expirednya Juni. Sebenarnya nggak perlu dikembalikan, masih bisa selama dia ditaruh di tempat yang semestinya, artinya nggak tengah panas, ya, udaranya udara kamar, suhu kamar itu nggak apa-apa. Saya ada beberapa obat herbal yang udah expired, masih tetap saya konsumsi. Yang penting saya lihat wanginya masih, aromanya masih, ya kan. Nah, cuman memang kualitasnya yang akan, khasiatnya sedikit berkurang. Tapi kalau dari segi gini konsumen untuk di undang-undang konsumen, amannya memang harus dikembalikan. oh gitu amannya. Ya. Karena itu sudah expired ya bahasanya ya, kan? Betul. Gitu. Karena ini kita yang racik, saya tahu. Iya. Ya. Iya. Saya juga tahu herbal itu pasti hasilnya kan untuk expirednya itu masih ada jatah waktu untuk bisa dikonsumsi kan itu. Contoh kadang-kadang gini, makan pisang. Ya kan Pak, makan pisang nih, ya kan? Pisang itu kan kadang-kadang udah ada yang busuk tuh di dalam tuh. Justru itu kaliumnya yang paling tinggi. Oh itu ya? Kaliumnya paling tinggi. Kalium itu buat listrik jantung. Ya, nah kadang-kadang tapi kalau udah terlalu hitam sekali ya enggak lah gitu. Kita lihat hitam sekali, dalamnya masih ada putihnya. Sebagian saya potong-potong, saya masukin, yang sisa ya saya buang gitu. Kenapa kalau kita makan pun juga ada bakteri, itu juga nggak bagus juga gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Widya. Kalau minum Bio9 sama Gamat bolehkah? Karena buat persendian juga punya asam urat juga. Boleh. Nah, ini di herbalogi yang kemarin saya sampaikan, itu obat herbal kita itu jauh lebih bagus dikonsumsi berjamaah 2 misalnya. Ya. Gamat, Bio9 Pro ini dipadukan. Ya, dipadukan. Itu jauh lebih bagus sinerginya, ya. Nah, cuman tetap karena obat herbal kita ini berkhasiat tinggi, bukan abal-abal, harus pakai dosis yang ringan dulu, gitu. Saya sarankan nih semua yang ada di sini masuk ke YouTube MSI TV channel, buka part 1, part 2, part 3. Itu part 1 tuh 1 jam 53 menit kalau nggak salah. Yang ketiga itu. Nah, itu nonton itu jangan bosen-bosen. Menurut saya nontonnya harus 3 kali deh gitu. Siapin apa, kalau nggak pulsa, internet yang memadai ya. Karena itu bisa di-download loh Pak. Kalau sudah di-download udah nggak pakai gini.
Ah, ya sudah, ya kan gitu. Offline langsung bisa. Iya. Nontonnya. Jadi karena di situ saya banyak di 3 jam itu banyak sekali yang kita bicarakan gitu. Ya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Lilik. Anak saya umur 7 tahun, Pak. Belakangan ini bibir anak saya kering dan pecah-pecah sampai berdarah dan pucat. Sebaiknya diberikan produk MSI. MSI-nya apa aja ya, Pak? Dosisnya berapa perharinya? Oke, ini ada pertanyaan Sumihani di atasnya, tapi saya jawab dulu yang bawah ya. Iya. Lili itu bibir pecah-pecah pastinya kurang minum. Ya. Sudahlah kurang minum, asam lambungnya tinggi, terus dia juga banyak makan jajan yang sembarangan, ya. Ini tambahannya gitu ya, sehingga ini panas dalam jadinya. Ini pH-nya rendah sudah. Ya, bibir pecah itu di atasnya sariawan. Ya. Kalau bibir pecah itu di atas sariawan. Jadi dia harus kasih tahu ke anak-anak kita minum air sebelum merasa haus. Ya. Minum air sebelum merasa haus. Contoh nih ya, contoh dari saya nih, ya. 1 gelas di meja saya nih. Gelas kedua. Gelas ketiga, ya. Gelas keempat, ya. Gelas kelima. Ya, ini yang bisa refill. Jadi kita 70% itu harus benar-benar mencintai air. Ya, tapi air putih hangat. Ya, jadi supaya apa? Karena tubuh kita itu hampir semuanya cairan. Kalau air es nggak boleh ya, Pak? Air es jangan. Jangan. Dia menurunkan pH. Ya, jadi buat Ibu Lilik ya, kasih tahu ke anaknya minum. Cuman yang ngasih contoh ibu bapaknya gitu. Jangan ngasih, "Nak, minum, Nak." Ibunya nggak minum. Gitu. Ini yang kadang-kadang Biasa itu kan? salah. Hah? Ibu-ibu kan biasa gitu, mengarahi anaknya dia lupa minum. Iya, terus dia main handphone terus kan. Terima orderan dari Iya. MSI. Siap. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya Sumihani nih, ada anak-anak cara konsumsi berapa tetes untuk meningkatkan nafsu makannya. Mulai dari 2 tetes dulu aja. Oke. Terus Pak, Eni Hernawati ya? Iya. Saya akhir bulan lalu ada masalah di pencernaan saya. Diagnosis sementara dokter saya kena gejala usus buntu. Kurang lebih ikut pengobatan menghabiskan waktu 3 minggu. Saat ini kalau makan telat badan bisa sampai gemetar sekali. Bisakah pakai Simapro untuk pemulihan? Saya sekarang sudah nggak konsumsi obat dokter lagi. Dosis yang saya konsumsi berapa tetes sekali minum, Pak? Berarti Itu dia udah paling usus buntu. Ini udah benar ya. Usus buntu itu ada apa? Ada yang namanya radang, ya, radang. Biasanya nih suka makannya yang pedas-pedas, terutama cabenya, ya. Nah, biji cabai itu capsaicin namanya, ya. Capsaicin itu kadang dia menyelinap ke appendicitis. Dan kalau dia karena jadi cabai itu, kenapa kalau dokter suka bilang kalau lagi sakit hindari apa? Lemak, jangan makan pedas, jangan makan lemak, kurangin es gitu kan. Nah, kenapa? Karena